نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam pertengahan bulan Ramadan ini kita masih dikumpulkan di tempat mubarak ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjut, pertama kita bersyukur karena presentasi kehadiran kita di masjid ini kurang lebih 50% anak-anak. Ini menandakan bahwa masjid kita sedikitnya ramah anak. Karena ada juga masjid tidak ada anak-anak, karena masjid keluar ribut. Cuma kalau kondisinya seperti ini, mungkin ini juga tanggung jawab kita orang tua. Ya, kita lihat orang tua dengan ceramah, anak-anak kita main game di belakang. Sebentar setelah ceramah, nazarku bagi kita tanda tangan. Makanya saya mohon maaf kepada anak-anak semua ini, ya minta tanda tangan sebentar itu. Tanya memang pertama siapa nama penceramahnya, kemudian apa judulnya, kemudian apa kesimpulannya. Jadi sebentar kalau tidak tahu menjawab, maaf saja tidak tanda tangan. Jadi kalau mau tanda tangani, lihat baik-baik juga apakah duduk baik-baik atau tidak. Kalau kumpul di belakang pegang HP, nah itu masalah. Beda dengan yang di depanku ini, ada juga tugas yang di depan saya ini ada kameranya. Diminta juga buat kesimpulan. Jadi untuk mengakali sekali video ini baru aku tata sedikit-sedikit. Jadi dia tidak kalah. Ya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini atau judulnya itu adalah tiga perkara yang menyebabkan dirasakannya lezatnya iman. Jadi tiga perkara yang dimiliki untuk merasakan lezatnya iman. Ya. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Jadi ada tiga perkara yang apabila kita memiliki ketiga perkara ini, maka kita akan merasakan lezatnya atau nikmatnya iman itu. Ya. Yang manakah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi yang pertama untuk merasakan nikmatnya iman adalah apabila Allah beserta Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Jadi saya ulangi, yang pertama itu adalah ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah beserta Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah anhibbal mar'ula tuhibbuha illa billah. Engkau menyanjung, engkau mencintai, engkau menyukai seseorang tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah engkau mencintai seseorang, engkau mengagumi seseorang tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kamu takut kembali kepada kekufuran sebagaimana takutnya kembali untuk melakukan atau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi yang ketiga itu adalah takut kembali kepada kekufuran setelah diberikan keimanan, diberikan hidayah, sebagaimana takutnya dilemparkan ke dalam api neraka.
Jamaah rahimakumullah, kita urai satu. Yang pertama tadi, untuk merasakan lezatnya iman adalah apabila Allah beserta Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Nah, di sini kita bisa memeriksa diri kita, apakah saya sudah seperti itu atau tidak. Tidak perlu kita menunjuk si A apakah sudah mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Apabila kita lebih mencintai pekerjaan kita daripada tanggung jawab kita atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bertentangan dengan lezatnya iman. Jamaah rahimakumullah, contoh, kita sementara di tengah pekerjaan dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat. Kita tidak mau meninggalkan pekerjaan sesaat itu untuk melaksanakan sholat. Maka ketika kita mengabaikan sholat ini karena pekerjaan, berarti kita lebih mencintai pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah kewajiban kita, dan paling lama 5 menit kita melaksanakan sholat. Bahkan saya kira 2-3 menit kita sudah bisa melaksanakan sholat. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan sejenak demi melaksanakan sholat? Dan kita pahami bahwa untuk mendapatkan berkah dari pekerjaan kita, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh terlalu ragu dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Kita tidak dilarang mencari dunia, akan tetapi jangan lupakan akhirat kita. Sampai-sampai agama kita mengajarkan ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal di akhirat ka'annaka tamutu gadan. Tapi kejarlah pula akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya ada keseimbangan pekerjaan kita antara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah antuhibbal mar'ula tuhibbuha illa billah. Engkau mencintai, engkau mengagumi seseorang tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengagumi seseorang, terutama anak muda, kalau kamu jatuh cinta kepada seorang gadis misalnya, maka cintailah karena Allah. Bagaimana engkau sudah mencintai karena Allah? Bagaimana kedekatannya dengan agamanya? Bagaimana kepatuhannya terhadap aturan agama? Dan bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya? Begitu juga seorang gadis ketika mencintai seorang pria, lihatlah laki-lakinya. Apakah dia ahli jamaah atau tidak? Apakah dia rajin berjamaah? Apakah dia melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak? Ataukah dia mengabaikan sholat 5 waktu? Karena sebagian pada zaman sekarang, apa yang dilihat anak muda? Gadis-gadis melihat laki-laki itu kalau berasap di depan dan di belakang. Apa yang maksudnya berasap di depan dan di belakang? Berasap gayanya merokok, seperti dia anak gaul. Di belakang itu ya ada motornya, apalagi pernah racing juga. Padahal itu bukan uangnya dipakai beli mobil, beli motor, uangnya orang tua. Jadi kita lihat, apakah dia patuh kepada agama, apakah dia patuh kepada orang tuanya atau tidak. Apakah dia rajin ke masjid. Ada juga pernah saya lihat orang, ya, kamuflase, artinya kamuflase, rajin ke masjid. Ternyata memang rajin ke masjid ada motivasi lainnya, bukan karena cinta terhadap jamaah. Angka mentuna cari pulang masjid. Ada juga cewek sering datang ke masjid berjamaah, jadian di masjid. Sehingga ada yang mengatakan inilah pacaran Islami. Bagaimana katanya pacaran Islami itu ya janjiannya di masjid. Ketika mau bertemu pertama, marilah kita memulai pacaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sejarahnya pacaran Islam? Jatuh cinta tidak pernah dilarang, tapi realisasi daripada cinta itulah yang dilarang. Silahkan jatuh cinta, akan tetapi bagaimana manifestasi jatuh cintamu itu? Apakah kau melanggar aturan agama atau tidak?
Yang mana dimaksud dengan tidak melanggar agama? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau dia memang jodohku, baik untuk dunia dan akhiratku, baik untuk agamaku, ya Allah, simpangkan dia untuk. Jangan dipaksa Tuhan, ya Allah, kalau dia bukan jodohku, kalau dia jodohku pertemukan, kalau dia bukan jodohku, ya Allah, lihat kembali catatan siapa tahu salah. Sama dikasih salah Tuhan. Jadi olehnya itu kita melihat apakah kita mencintai seorang karena agamanya atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah takut kembali kepada kemaksiatan setelah diberikan hidayah, ya, kebenaran, sebagaimana takutnya dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani untuk kembali melakukan kemaksiatan itu, sebagaimana takutnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan. Ya, saya ulangi kesimpulannya supaya nanti kalau kutanya tidak ada catatan mana, kalau masih lihat catatan masih tidak kuterima karena ada yang mama yang catatkan. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini adalah bahwa untuk ada 3 perkara yang menyebabkan kita merasakan lezatnya iman. Yang pertama itu adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengagumi, kita mencintai seseorang tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita takut kembali melakukan kekufuran setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takutnya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Lebih dan kurang yang dimaafkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.